Speak up, talk everything. Halo teman-teman semua. Hari ini kita kedatangan seorang tamu yang spesial. Beliau ini ya bisa dibilang sosok teolog yang hebat ya. Dosen dari salah satu kampus teologi yang cukup besar di Indonesia. Kompeten. Ya, boleh sebut merek ya? Oh, Ya di sekolah. bagaimana Pak? Wah, kalau itu boleh ya. Monggo Pak, silakan Ya. Pak. Dari Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia. Indonesia. Surabaya. 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 Ya, Surabaya. Ya, nah dan beliau ini juga sudah banyak menulis jurnal dan penelitian juga, jadi punya kompetensi yang sangat luar biasa di bidang teologi. Ya. Dan beliau juga banyak aktif di sosial media. Saya beberapa kali juga lihat konten beliau yang luar biasa di YouTube, di TikTok dengan tagline yang sangat terkenal, "Salam Hati Gembira." Salam hati gembira. Sahabat Ya, kita sambut ini ada Pendeta Dr. Juanda. Yeah. Oh, terima kasih Shalom, Pak. teman-teman. Halo, shalom. Shalom, Halo, selamat shalom. malam, Pak. Senang ketemu hari ini. Yes. Ya, memang kalau ketemu Pak Juanda ini bawaannya selalu gembira ya. Yes. Karena tagline-nya Salam Hati Hati gembira ya. Susah juga nggak kaya-kaya kan. Nah, itu. Dan teman-teman boleh tahu kami dengan diberikan waktu oleh Pak Juanda ini kami merasa sangat-sangat terima kasih Pak atas waktu yang Sama-sama. disediakan, dan kita tahu waktu Pak Juanda ini nggak mudah teman-teman. Ya, ya. Banyak kesibukan ya. Bukan hanya kesibukan, banyak integrasi dari Pak Juanda memberikan pemahaman tentang Alkitab itu sungguh-sungguh luar biasa lah. Dalam. Iya, saya pun sangat-sangat salut dengan Pak Juanda. Makanya diberikan waktu, ini sungguh-sungguh kita boleh kita Oke. hargai dan kita coba ini, kita perdalam lagi ya. Kita mungkin langsung masuk ke topik kita hari ini ya. Ya, nah ini mungkin kebetulan kan Pak Juanda juga ngajar di proper ya Pak. Teologi, mengajar tentang doktrin tentang Allah seperti apa. Nah, salah satunya kan juga bicara tentang, ini biasanya yang jadi pertentangan sih Pak, tentang kedaulatan Allah dan juga tentang kehendak bebas. Dan ini banyak Nah. juga dari sebelum kami ngundang Bapak ini, banyak lagi pertanyaan-pertanyaan Pak yang dari teman-teman dan dari kita, yang makanya kita waktu mau ngundang Bapak ini benar-benar kita sudah searching dan kita bisa kumpulkan Pak. Wah, keren-keren Pak. Waduh, ngeri-ngeri sedap ya. Jebakan Batman. Nah itu Pak, mungkin sebelum kita masuk ke arah penjelasan tentang kedaulatan Allah dan juga kehendak bebas ini, boleh nggak sih Pak diberikan satu definisi dulu sebetulnya Pak? Iya, Pak. Kedaulatan Allah itu sebenarnya seperti apa dan kehendak bebas itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Iya. Nah, diskusi tentang kedaulatan Allah dan kehendak bebas itu setua dari peradaban orang ketika belajar tentang Allah disebut teologi. Jadi setua peradaban itu. Satu sisi ngomong tentang kedaulatan Allah, satu sisi ngomong kehendak bebas manusia. Tapi itu nggak pernah ketemu. Terus akan terjadi pertentangan karena tergantung sudut pandang. Siap. Tapi saya mau disclaimer dulu, di sini saya tidak sedang bicara tentang Calvinisme Yes. dan Armenianisme. Ya. Jadi tidak perlu diarahkan ke sana karena itu adalah tokoh hebat kedua-duanya. Ya, benar. Tetapi Oke. kita memikirkan lebih sederhana bagaimana memahami tentang kedaulatan dari Sang Pencipta dan juga tentang kebebasan dari manusia ini. Siap, siap. Nah, tentu saja seperti pertanyaan tadi, apa definisi? Definisi gampangnya kedaulatan yaitu dia memiliki kuasa, Oke. di mana kuasa tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu, Oke. tapi memang miliknya dia. Kemudian dengan kuasa itu dia mengatur segala-galanya. Berarti dia punya kedaulatan. Otoritas ya. Jadi seorang raja pun bisa memiliki kedaulatan. Wilayah negara ada kedaulatannya. Jadi pada waktu memikirkan tentang kedaulatan, berarti ada sisi-sisi aturan dan ketetapan yang ada di dalam kedaulatan itu. Oke. Nah, tapi namanya manusia juga ingin memiliki kebebasan. Untuk apa? Untuk bisa berkarya. Kemudian itu dibenturkan
contoh dibenturkan. Gampang-gampangnya gini. Apalagi hari ini Gen Z, anak-anak muda itu kan pinter, tetapi kadang-kadang apa yang dia pikirkan itu mungkin copy paste Setuju, Pak. dari apa yang dia dengar. Yes. Jadi dia tidak bisa mengolah data. Benar. Nah, contoh ketika kerja kemudian keberatan kerjaan itu langsung resign. Ya, banyak itu, Pak. Ya kan? Banyak. Pak. Iya, benar, Pak, itu. Salah satunya ya. Yes. Iya. Iya. Betul gitu loh, Pak. Nah, padahal dia pinter, dia menguasai segala hal, tapi karena dia menguasai itu, cuma mengikuti apa kata media sosial yang dia cintai, lalu dia jadi follower di situ. Lalu pada waktu menghadapi kenyataan, apa yang dia miliki itu ternyata tidak sesuai dengan harapan yang ada. Contoh ya, gampangnya gini, dia kerja berat, kemudian nggak kuat dia keluar, lalu ditegur, dia bilang begini, ya saya nunggu kehendak Tuhan. Kalau memang kehendak Tuhan tidak di situ ya enggak lah. Atau yang nyari pacar, Oke. biasanya ya saya tunggu kehendak Tuhan. Andai kata saya tuannya, Tuhan bilang kehendakku kamu nggak usah kawin. Ah, gimana? Iya. Mau Nggak nggak? siap ya? Tiba-tiba nggak siap. Iya kan? Atau ketika Tuhan menghendaki sesuatu, lalu ternyata nggak cocok dengan selera kita, maka disitulah terjadi konflik. Mana itu kehendak Tuhan, mana itu kebebasan dari manusia. Jadi pada waktu seseorang berkata, kamu kok nggak cari pacar? Ya aku masih nunggu kehendak Tuhan. Saya tanya, yang kawin kamu apa Tuhan? Dia bilang, yang kawin aku. Lah kenapa tunggu dia? Iya, saya mau dari Tuhan yang terbaik. Terbaiknya dari Tuhan atau dari seleramu. Kalau Tuhan ngasih kamu nggak ada kaki mau, nggak ada mata mau. Jadi artinya adalah kita kadang-kadang membenturkan tentang kehendak Tuhan itu dicocokkan dengan selera kita. Jadi kalau nggak cocok, dia emosi. Maka dari itu, pada waktu menikah, kemudian orang berkata, ini kehendak Tuhan. Tapi pada waktu cerai kok juga ngomong, Kehendak bercerai, Tuhan juga. ini kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan tuh yang bagaimana? Yes, itu loh, Pak. Nah, Benar. dari situlah kita perlu memikirkan apa yang ditanya tadi tentang kedaulatan. Di dalam kedaulatan itu ada ketetapan. Nah, pada waktu Tuhan menetapkan musim, menetapkan siang dan malam, kalau Tuhan tetapkan, nggak akan kacau. Berarti kita kembalikan lagi kepada otoritas dan peraturan dari Tuhan itu sendiri, Pak ya. Semestinya, tapi kita kan nggak terima. Ya. Makanya Karena keinginan, Yes. salah satunya contoh waktu di Taman Eden. Waktu Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, Pak itu, Pak. Tuhan menciptakan semua baik. Betul. Begitu kan? Yes. Ya. Yang Tuhan ciptakan itu benda, semua baik. Oke? Benda, semua baik. Dari benda penerang sampai namanya manusia, ini kan bisa diraba, dirasa. Ya. Semua bisa memegang atau menikmati ciptaan tadi yang baik-baik. Tapi di antara dia bicara itu, dia bilang, jangan sentuh benda yang tengah itu, Ya. yaitu buah pengetahuan baik dan jahat. Ya. Ya kan? Ya. Jangan sentuh. Tapi kemudian si manusia tadi tuh menyentuh. Ya. Ada keinginan. Keinginan dia melihat buah itu baik. Betul. Yes. Lalu dia ingin kan? Ya. Nah, pada waktu dia ingin, disitulah membuktikan bahwa manusia diciptakan Tuhan bukan robot. Karena Iya kan? banyak yang bicara kalau memang Tuhan tahu bahwa manusia itu akan berbuat dosa, kenapa kok dibiarkan? Itu pembuktian pertama bahwa manusia bukan robot. Oke. Tapi ingat, Tuhan kita itu keren. Dia akan bilang, kalau kamu makan, akan ada sanksinya. Berarti sudah diberitahu, Pak. Sudah ya? dikasih tahu kan? Yes. Kamu makan ada sanksinya. Kemudian makan, Ya. dia terima sanksi dong. Iya. Yang salah kan enggak Tuhan. Kalau Tuhan tebak-tebakan, makan enggak ya? Makan enggak ya? Makan enggak ya? Itu kan jerumuskan. Tapi kan enggak. Kalau kamu makan, kamu mati. Berarti boleh dibilang bahwa sebetulnya Tuhan itu sudah tahu bahwa manusia itu tapi dikembalikan dari keinginannya dari manusia Iya. sendiri, Pak ya. Dikasih pilihan sama dia Yes. untuk mau taat
atau untuk mau ngelawan. Nah, definisi dulu tentang ketika dia ngelawan, dia melanggar, bahasa gampangnya jadi dosa. Oh, iya. Jadi dosa itu bukan masalah membunuh, tapi dosa itu ada larangan lalu dilanggar. Jadi makan buah pengetahuan baik dan jahat itu makan buah. Kok bisa tiba-tiba dosa? Coba pikir baik-baik. Kenapa makan buah jadi dosa? Yes. Karena ada perintah, jangan makan. Sama juga ada perintah, jangan membunuh. Makanya agama tertentu, termasuk nyamuk pun tidak mau dibunuh. Iya. Ada ya. Iya kan? Iya. Suatu hari saya punya teman, kemudian dia ada teman dengan keyakinan tertentu yang mencintai hewan, termasuk nyamuk. Jadi pada waktu itu nyamuk masuk, lalu dia kan kegigit, dia usir loh. Benar serius ini, dia usir keluar. Kan takut-takut ini engkongnya, iya, takut-takut siapa dulu yang jadi nyamuk itu. Nah, tapi ketika kita membunuh ayam, membunuh nyamuk, membunuh semut, tidak masuk kategori dosa. Iya, membunuh sapi. Iya, membunuh sapi. Jadi dewa. Iya. Iya. Iya, itu. Artinya tidak ada persoalan. Iya. Maka itu pada waktu Tuhan Allah memberikan perintah itu, kemudian di situ ada aturan. Jadi aturan ini nggak bisa ditawar. Karena Tuhan yang menetapkan itu aturannya. Kalau kamu makan, kamu mati. Berarti kehendak itu perintah atau dari pilihan bebas itu yang harus tunduk kepada perintah atau bagaimana, Pak? Nah, pada waktu kita memikirkan tentang free will, kehendak bebas, saya sesungguhnya lebih suka istilah free choice. Nah itu Pak, waktu Pak Juanda ini ngomong, Pak Juanda tidak suka dengan istilah free will, tapi suka dengan free choice. Itu Pak, yang membuat saya itu akhirnya kita bersama-sama mencetuskan ini Pak. Itu bagaimana Pak? Nah, pada waktu kita ngomong free will, siapa sih ada yang kehendaknya bisa bebas? Yes. Apakah bisa di sini nggak pakai baju? Yes. Ya. Jadi kita ada aturan, Norma, ada hukum, itu yang membatasi kehendak kita. Tapi Tuhan itu punya kedaulatan, nggak ada yang ngatur dia. Iya, karena dia yang punya. Dia yang punya, Yes. dia yang ngatur, dia yang menetapkan, maka seperti ini. Tapi ingat kembali, kita bukan robot. Kita diberikan hikmat, akal budi, kemudian kasih hati nurani untuk memutuskan apakah mau mengikuti apa yang Tuhan berikan, sarankan. Saya kasih contoh. Anda masuk ke supermarket yang jual macam-macam barang, kemudian bawa uang 1 miliar. Ketika masuk di situ, Anda minta saya mau beli mobil. Nggak bisa. Mobil apapun saya kasih 1 miliar ini. Nggak Iya, ada. benar. Karena cuma disediakan pilihan-pilihan. Iya. Ya. Yang ada di situ. Betul. Atau ada sebuah rumah makan yang ambil-ambil sendiri. Yes. Kemudian pada waktu kita masuk, kita bawa uang 1 M. Kalau ada babi di sini, aku mau beli. Nyambung. Iya nggak nyambung kan? Iya. Nggak bisa. Iya. Berarti seperti kita mau makan warteg masuk di warung Padang. Iya. Iya, Otomatis kita harus memakan apa yang tersedia. Jadi kalau ada orang mengatakan kita ini punya kehendak bebas, saya tanya kehendak bebas apa? Cuma ada 2. Kamu mau percaya Yesus atau nggak mau percaya? Kalau mau percaya, kamu dapat tempat bersama dengan Yesus. Kalau nggak mau percaya, disediakan tempat. Tapi tempat kedua-duanya ini bosnya ya Yesus. Iya. Berarti sepertinya nggak bertentangan sebetulnya. Pak. Enggak. Bagaimana kita bisa nikmati keduanya? Nah, sudut pandang inilah tentu itu diperuncing karena orang berpikir gini. Ketika memikirkan tentang ketetapan Tuhan, berarti suka nggak suka, kita harus melakukan apa yang Tuhan tetapkan. Suka nggak suka. Iya. Ya, Iya. harus melakukan apa yang Tuhan tetapkan. Sekarang, tiba-tiba ada huru hara. Lalu di situ kita tinggal mau bunuh, mau lari, mau apa, silakan milih. Atau bisa disebut otoriter nggak Pak? Gitu Pak. Enggak, dia kasih pilihan.
kita ini biasa dimanapun pasti ada kemungkinan. Ada possibility kemungkinan. Tapi gini Pak, nih maaf ya Pak, saya tarik mundur ke Adam dan Hawa tadi ya Pak. Kalau misalkan Tuhan sudah membuat satu ketetapan, dia buat satu perintah di situ, terus kemudian si Hawa ini akhirnya dia memetik buah itu dan dia berdosa di situ. Kalau mungkin secara orang awam berpikir apakah berarti di situ Tuhan itu kurang berdaulat Pak? Sehingga akhirnya manusia itu bisa jatuh dalam dosa, padahal sudah ada ketetapan Tuhan di situ. Tuhan berdaulat, ibaratnya memberkati sesuai dengan rencananya Tuhan. Tapi kalau misalkan dia tidak ikut perintah, ya Tuhan tetap berdaulat, tapi dalam artian Tuhan berdaulat memberikan konsekuensi. Tuhan itu berdaulat, tapi tidak akan melanggar ketetapannya. Tapi ingat dulu, kalau kita belajar tentang anugerah Tuhan, itu ada anugerah umum, ada anugerah khusus. Tuhan itu tetap memelihara ciptaannya. Dia anti Tuhan, kalau siang hari ada panas. Kalau musim hujan ada hujan. Kita cinta Tuhan ngalami yang sama juga. Sama seperti kita cinta Tuhan, tapi kita nggak bisa kontrol makan kita. Ya kita yang opname. Terus. Lanjut terus. Lalu yang tidak percaya Tuhan, itu dia jaga makan. Ya bisa jadi umurnya panjang sana. Diabetes Pak. Nah itu. Makanya tergantung bagaimana kita meresponi apa yang Tuhan sudah tetapkan tadi. Tapi sebetulnya kalau saya ini tarik garis lurus Pak ya, definisi ini sebetulnya tidak bertentangan dan dikembalikan pada manusia sendiri mau atau tidak menuruti kedaulatan Tuhan, di mana Tuhan sudah menentukan itu Pak ya. Ya. Jadi kita ini ada kebebasan sesuai dengan apa yang sudah Tuhan tetapkan. Silakan mau terima atau nggak mau terima. Saya kasih contoh. Di sini pakai baju speak up, sana speak up. Saya nggak dikasih pilihan. Kalau dikasih pilihan, ya saya minta baju speak up. Iya. Nanti dikirim. Saya kan kirim. Nah itu dia. Nanti dikirim. Tapi karena nggak dikasih pilihan itu, ya saya pakai yang ini. Saya kasih contoh lagi. Pada waktu seseorang itu mau beli rumah, belum masuk ke sebuah rumah, dia bisa milih semua rumah. Tapi setelah dia menetapkan, memilih sebuah rumah, dia masuk ke rumah itu, nggak boleh pilih lagi. Demikian juga sebelum jatuh dalam dosa, kita ada pilihan untuk menaati Tuhan atau tidak. Tapi setelah jatuh dalam dosa, cengkraman dosa, yang ngikat dia nggak mungkin bisa taat Tuhan. Sudah terikat dia, nggak mungkin bisa lepas. Nah itu sebabnya, kalau mau jujur, ketika orang sudah terhisap oleh dosa, ikatan itu begitu kuat. Sudah nggak usah dosa lah, pakai gadget ini aja. Kalau kita nggak buka, rasanya tangan kayak keting kan? Kenapa? Itu sudah ikatan. Kita nggak ada pilihan. Maka kalau nggak percaya, ketika tempat itu sunyi, ada ini, pasti dibuka. Kan cuma dua pilihan, mau buka atau enggak. Padahal ada banyak pilihan lainnya, tapi enggak mau. Tapi ingat, pada waktu bangun pagi, kita kan punya banyak pilihan. Tapi pilihan itu yang sudah ada dan tersedia. Enggak mungkin kita keluar langsung mau naik pesawat terbang. Iya. Mungkin toh. Karena nggak ada pilihan di situ. Nah, kecuali kalau saya orang kaya di Amerika, keluar pintu ada pesawat juga di situ. Dia lebih banyak pilihannya, kita lebih sedikit pilihannya. Bapak pro mana nih Pak? Kedaulatan Tuhan atau free choice Pak? Atau free will Pak? Loh, pada waktu berpikir tentang kedaulatan Tuhan, berarti kacamata kita menghormati Tuhan, segala ketetapan itu harus kita taati dari posisi dia. Tapi persoalannya kita kan sudah dalam cengkraman dosa. Iya. Bagaimana bisa nyenangkan Tuhan? Di 1 Yohanes 3 atau 4 Pak. Nggak mungkin kita menghormati yang tidak terlihat, sedangkan yang terlihat aja kita tidak menghormati. Betul. Iya. Nah, jadi pada waktu kita mikir tentang kedaulatan, berarti kita harus tahu kita ciptaan, kita terbatas, dan kita berdosa. Kenapa kita sombong banget, kepingin nyamai Tuhan? Atau punya keinginan yang melebihi dari ketentuan Tuhan? Iya, betul. Nggak mungkin bisa, bukan? Yes. Nah, di situ. Tapi gini ya Pak, ini mungkin
Bener nggak Pak kalau misalkan saya simpulkan seperti ini? Apapun keputusan yang manusia buat, Atau keinginan bebasnya. dalam kehendak bebasnya apapun itu, tetap ada dalam kedaulatan Allah. Iyalah. Betul, Berarti seperti itu. kalau enggak, ada yang Tuhan tidak bisa ngontrol. Jadi dalam kedaulat itu ada macam-macam. Termasuk ada kontrolnya Tuhan, ada pengetahuan Tuhan, ada hikmatnya Tuhan. Jadi kalau ada sesuatu, Tuhan kaget. Contoh ya, kita ini di gereja kan suka mendoakan orang kena dapat mujizat sembuh. Iya kan? Ya, ya. Loh, di hadapan Tuhan kan nggak ada mujizat. Yes. Lah kalau ada orang sakit, tahu-tahu sembuh, apakah Tuhan juga kaget? Lu sembuh. Ya. Nggak tahu kalau bisa sembuh. Atau gini, apa tepat-tepaan ya Pak? Iya, Iki sebut agak ya. nggak mungkin kan? Iya, iya. Tuhan lebih tahu daripada itu. Itulah kuasa Tuhan yang nggak bisa ditawar-tawar. Percaya nggak percaya? Minum Pak. Oh, Iya, boleh sama tak? minum boleh Pak, sama minum Pak. Aduh, enaknya. Nah. Ini pilihannya cuma dua. Minum apa enggak? Iya. Kan nggak Iya. mungkin Nggak separuh ada minum, yang separuh lain, enggak. Pak. Iya. Kecuali kalau saya kasih teh soda di sini ya Pak. Tapi gak apa-apa, lain kali kita sediakan ini. Itu Pak Jono yang mana? kehendak bebasnya kan. Nah, Banyak pilihan saya. ini sebenarnya lebih ke arah mungkin pemikiran liar saya ya Pak tentang konsep dari kedaulatan Allah ya. Nah, karena manusia ini kan tetap punya kehendak bebas, nggak bisa dipungkiri ya. Tetap bisa memutuskan dan seperti tadi sudah Pak Juwana sampaikan juga dalam setiap keputusannya tetap ada dalam kedaulatan Allah. Nah, penggambaran saya itu seperti ini Pak. Apakah berarti konsep kedaulatan itu misalkan manusia punya 3 pilihan, ada A, B, dan C misalkan ya Pak. Nah, kalau dia pilih A, Tuhan punya rencana sendiri di sini, atau kita sebut sebagai plan A. Terus kalau dia pilih B, Tuhan punya plan B di sini. C, Tuhan punya plan C. Seakan-akan rencana Tuhan itu jadi seperti punya 3. cadangan, punya Ya. rencana cadangan. Atau ya Tuhan itu cuma punya satu jalur lurus rencana manusia. Jadi seakan-akan Tuhan itu sudah tahu bahwa oh nanti dia akan milih B, dia akan milih A, dia akan milih C. Jadi itu cuma satu jalur lurus ini. Nah, sebetulnya dari pemikiran saya ini mana yang lebih tepat, Pak? Atau mungkin salah semua? Saya kasih contoh. Contohnya gini, taruh di sana gula, Oke. taruh di sini semut. Nah, iya Pak Jono pernah ngomong. Nah, Ya. kemudian Yes. biarkan kapan semut itu sampai di sana. Padahal tujuannya harusnya gini. Lurus, tapi dia muter. Naik, turun. Suatu hari situ. bisa ke situ. Tapi Tuhan melihat dari atas. Betul. Yes. Kita lihat dari atas, kita lihat tinggal lurus saja. Tapi dia muter-muter kemana-mana kan. Oh iya ya, oke. Sama juga dengan kita. Rencana Tuhan itu nggak kacau. Tapi kita yang kebingungan untuk menemukan apa yang sedang Tuhan ingin kerjakan untuk kita. Rancangan Tuhan ya Pak. Ya? Iya. Berarti lebih ke arah destinasi akhirnya pasti tetap akan selalu Gula sesuai itu. dengan Iya. rencana Tuhannya. Pasti ke gula tadi itu. Walaupun entah jalannya dia belok-belok seperti apapun, yang Iya. pasti Tuhan memastikan dalam kedaulatannya Dia tahu kemana. destinasi akhirnya pasti ke situ. Tapi kita yang muter-muter. Ya, ya. Makanya kan ada orang suka berkata begini, suka nggak suka ya, percaya nggak percaya, orang kan suka ngomong gini, tiwas itu apa ya? Waduh, aku sudah Penyesalan. sudah apa, ngotot, sudah Sudah kerja mati-mati, berusaha, sudah gini, hasilnya oh cuma gini. Apakah itu kedaulatan Tuhan gitu ya? Dalam kematahuan Tuhan, Tuhan tahu Iya. bahwa akan seperti itu. Nggak mungkin nggak tahu. Satu burung jatuh pun dia tahu. Yes. Satu rambut gugur pun dia tahu. Tidak ada yang dia tidak tahu. Yes. Nah sekarang, apakah Tuhan tidak tahu berapa rambut yang akan gugur dari rambut orang itu? Tahu. Dia Pasti tahu. tahu ya. Tapi persoalan adalah, di dalam kemahatauan itu, dia tidak membuat kita jadi robot. Iya. Karena pilihan itu. Iya. Tapi dia harusnya tahu, karena maha tahu. Yes. Omni, science tadi itu, Yes. dia maha, harusnya tahu. Nah, Pak, kalau tiba di dalam manusia ini, Pak, Speak up, talk everything.